Gimana, Bob? Nah, siap Gus. Ini saya ada yang pengen saya tanyakan sebetulnya. Ya, Gus. apa itu? Silakan. Mengenai asma Allah gitu, Ibu Ar-Raqib, diawasi. Kita itu memandangnya bagaimana? Karena kalau misalkan kita merasa diawasi 24/7, 24 jam gitu, nggak pernah tutup, diawasi terus, kayak seakan-akan kita takut gitu. Gimana kita kalau misalkan kita merasa takut gitu, kalau kita diawasi begitu? Bagaimana, Ustazah? Dalam hidup ini memang kita harus meyakini bahwa ada Ar-Raqib yang mengawasi kita. Tapi tidak harus juga dengan ketakutan yang berlebihan. Ya, karena di dalam Islam juga itu, dalam ilmu tasawuf kalau nggak salah, itu ada istilah khauf dan roja. Takut ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, ini ada untungnya. Ketika kita takut ibadah kita ditolak oleh Allah, kita akan berusaha lagi untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau nggak ada rasa takut itu, ya udah, ibadah saya kan diterima, akhirnya santai kita. Nah, kemudian ada roja. Roja itu adalah harapan. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha kasih sayang, Allah Maha pengampun, Allah Maha memberi keselamatan, Allah Maha lembut. Nah, ini yang harus kita yakini. Dan apa yang ada di dalam hati kita, perasaan kita, dalam ilmu yang sekarang kita banyak lihat tuh ada afirmasi positif ya, kata-kata yang baik. Itu dalam arti kata kita harus berhusnuzon kepada Allah. Dan apa kata Allah melalui hadis kutsinya? Ana inda zonni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Jadi gak perlu ketakutan yang berlebihan, walaupun itu rasa takut itu diperlukan, ya. Tapi harus kita berhusnuzan kepada Allah. Apa yang kita lakukan, kita betul-betul taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi rasa takut itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah. Kalau ada rasa takut dalam diri kita, terutama takut kepada Allah, adalah bagian dari ujian keimanan kita, rasa cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Makanya kita sangat bersyukur, salah satu asma Allah adalah Ar-Raqib, di mana dengan memahami Ar-Raqib itu diikuti dengan satu kesadaran dan keyakinan bahwa Allah akan membalas tindakan buruk kita dengan siksa neraka, membalas tindakan kebaikan kita dengan surganya, memberi kehidupan yang nyaman dan nikmat di dunia karena diberi Allah balasan imbalan itu, dan diberi musibah dan siksa di dunia karena Allah juga memberikan akibat kelakuan kita sendiri. Karena itu dengan memahami Ar-Raqibu, kita menjadi orang yang baik. Takut melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah. Nah, bagaimana caranya kita bisa takut? Tentu kita harus ngerti, yaitu memahami ilmu mana larangan Allah. Karena ketika kita bertakwa adalah kita menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Oleh karena itu, kalau seorang muslim dan muslimah memahami dan meyakini Zat yang maha mengawasi, Ar-Raqibu, insya Allah tidak akan ada banyak pelanggaran hukum, tidak akan ada banyak yang namanya praktek-praktek yang merusak, korupsi dan berbagai perbuatan dosa. Karena ada yang namanya self control yang kuat dari individu karena Allah mengawasi dan kita merasa terus dalam pengawasan Allah. Kira-kira begitu Ustazah ya. Dari keadaan itu bagaimana lalu supaya tertanam kesadaran Ar-Raqibu itu bagaimana? Ya, harus betul-betul meyakini bahwa Allah itu bersama kita. Ya,
Allah itu yang punya kekuatan yang melebihi daripada makhluknya. Kalau mungkin kita punya CCTV ya mungkin ada CCTV tapi kan cuma satu ruang ini saja. Tapi kalau Allah dia punya kekuatan, punya kebesaran dengan CCTV-nya itu bisa meluas ke seluruh alam ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, dengan demikian kita meyakini itu semuanya. Mudah-mudahan dengan meyakini kita betul-betul menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Tadi Pak Muhyiddin katakan bahwa perbuatan dosa itu pasti ada kesempatan yang kita lakukan, tapi kemudian ketika kita diingatkan bahwa innallaha alaikum raqiba, sesungguhnya diri kamu itu ada yang mengawasi. Kita merasa diawasi oleh Allah, tentunya ada perasaan itu yang akan menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yakin juga perbuatan itu pasti may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Puasa demikian juga, kita nggak diawasi oleh keluarga, tapi Allah yang mengawasi kita dan Allah yang membalas pahala puasa kita. Ana ajzibi wa ana ajzibi. Jadi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti melihat. Wa may ya'mal membalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah akan membalasnya. Nah, dalam posisi itulah kita bersyukur sebagai umat Islam, memahami dan diberi zat yang maha mengawasi sehingga kita memiliki self control yang tinggi. Karena pada dasarnya self control itulah menjadi kita orang yang baik, menjadikan masyarakat kita baik, menjadikan kita semua menjadi umat yang melaksanakan kehidupan dengan mulia. Kita lanjutkan lagi nanti setelah break sesaat ini. Pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.